Setiap makhluk yang hidup niscaya akan mati. Kepercayaan ini adalah kepercayaan umum yang diyakini baik berdasarkan sains maupun ajaran agama-agama. Agama-agama Abrahamik yakni Yahudi, Kristen, dan Islam juga meyakini bahwa kematian adalah takdir kodrati yang pasti dihadapi oleh semua manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, di balik diktum tentang kepastian akan adanya kematian, selalu saja ada kisah misteri yang menjadi anomali. Misalnya, kisah tentang Nabi Elia. Baik yang terdapat dalam Bible Kristen maupun Talmud Yahudi, dikisahkan bahwa Elia meninggalkan dunia bukan dengan kematian, melainkan mengendarai kereta kuda berapi, terbang ke angkasa, kemudian menghilang. Mesianisme Yahudi dan Kristen meyakini Elia akan datang kembali ke dunia sebelum datangnya Mesias pada akhir zaman. Nabi Elia juga dikenal dalam Islam dengan nama Nabi Ilyas alaihi salam. Al-Quran menyebut Ilyas sebagai nabi dan rasul. Namun Al-Quran tidak mengisahkan tentang kematian Nabi Ilyas alaihi salam. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam masih hidup hingga saat ini. Jika melihat kisah ini, berarti Nabi Elia atau Nabi Ilyas alaihi salam tidak mati, atau setidaknya belum mati hingga saat ini. Padahal Nabi Ilyas hidup di dunia ini sejak 3000 tahun yang lalu. Nabi Ilyas bukan satu-satunya nabi yang diyakini tidak mati, atau setidaknya belum mati walaupun sudah ribuan tahun. Nabi Isa alaihi salam juga diyakini tidak mati hingga saat ini, yang telah akan datang kembali ke dunia pada akhir zaman. Selain kedua nabi itu, masih ada lagi Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam yang juga diyakini belum mengalami kematian hingga saat ini. Dengan melihat kisah keempat nabi dalam khasanah Islam itu, berarti di balik kepastian tentang kematian, selalu ada anomali yang menyimpan misteri. Percaya atau tidak dengan kisah-kisah seperti itu terserah Anda. Dalam video ini, admin akan menyajikan kisah yang mempunyai kemiripan dengan kisah nabi-nabi yang hidup abadi tadi. Tetapi kisah-kisah ini berasal dari Nusantara. Inilah kisah Raja-Raja Nusantara yang diyakini tidak mati hingga saat ini. Yuk, simak kisahnya. Sebelum melanjutkan narasi ini, admin sampaikan dulu disclaimer agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketika admin mengangkat kisah Raja-Raja Nusantara yang dipercayai tidak mati, bukan berarti admin menyejajarkan raja-raja itu sama dengan keempat nabi yang admin sebutkan di awal tadi. Juga video ini tidak merepresentasikan kepercayaan pribadi admin. Admin hanya menyajikan kisah dan kepercayaan yang dapat kita jumpai di kalangan masyarakat tertentu di Nusantara. Kisah tentang Raja-Raja Nusantara yang tidak mati berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda dengan kisah keempat nabi yang sudah ribuan tahun tetapi belum mati. Kisah tentang nabi-nabi yang abadi itu berasal dari tradisi agama-agama Abrahamik. Sementara kisah Raja-Raja Nusantara yang akan admin ceritakan riwayatnya ini berasal dari keyakinan yang dipengaruhi oleh paham Hindu-Buddha. Perbedaan mendasar antara keyakinan agama-agama Abrahamik dengan keyakinan Hindu-Buddha dalam memandang kehidupan di dunia ini adalah pada konsep tentang waktu kehidupan. Agama-agama Abrahamik yaitu Yahudi, Kristen maupun Islam memandang waktu kehidupan bergerak secara linear. Waktu kehidupan berjalan maju dan tidak pernah kembali ke titik yang telah ditinggalkan. Artinya, tahap-tahap kehidupan setiap manusia merupakan rangkaian serial peristiwa, bukan pengulangan peristiwa. Maka setiap orang yang pernah dilahirkan tidak akan pernah dilahirkan kembali. Berbeda dengan konsep Hindu-Buddha,
waktu kehidupan diyakini berjalan secara siklis. Kehidupan adalah sebuah siklus yang berulang-ulang, sehingga memungkinkan kehidupan manusia dapat kembali pada titik yang sama secara berulang-ulang. Manusia dapat dilahirkan kembali berkali-kali. Dalam Buddhisme, konsep itu dikenal dengan istilah samsara. Dalam Hinduisme, dikenal dengan istilah karma. Atau dalam istilah umum filsafat dikenal dengan istilah reinkarnasi. Admin tidak akan membahas secara detail tentang konsep reinkarnasi di sini. Admin hanya ingin memberi pendasaran atas kepercayaan tentang adanya raja-raja Nusantara yang tidak mati atau yang biasa disebut dengan istilah moksa. Gampangannya dapat kita pahami begini, reinkarnasi adalah keadaan yang harus dijalani oleh setiap manusia ketika hidupnya selama di dunia ini jiwanya tercemar oleh duka, yaitu perbuatan-perbuatan buruk dan keterikatan-keterikatan pada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Oleh karena itu, jiwa yang kotor oleh perbuatan buruk dan keterikatan pada kenikmatan duniawi perlu dikembalikan lagi ke dunia untuk mengulangi kehidupannya sampai jiwanya menjadi murni. Ya, semacam ujian remedial begitulah. Kelahiran kembali itu bisa dalam bentuk kehidupan yang sama dengan sebelumnya sebagai manusia, tetapi bisa juga dalam bentuk yang berbeda, misalnya sebagai binatang, juga sebagai tumbuhan. Semua tergantung pada perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Inilah yang disebut dengan karma. Tetapi jika orang dapat melepaskan segala nafsu dan kelekatan terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi pada saat menjalani kehidupan di dunia ini, jiwa orang itu telah menjadi murni dan bisa kembali ke nirwana tanpa harus menjalani kembali siklus reinkarnasi. Itulah yang disebut dengan moksa. Jadi moksa adalah keadaan di mana manusia kembali ke nirwana karena telah terlepas dari siklus reinkarnasi, terbebas dari karma, terlepas dari duka, terlepas dari samsara. Konsep moksa sendiri sering disalah mengerti. Moksa umumnya dipahami sebagai meninggalkan kehidupan di dunia dengan cara menghilang secara gaib. Padahal konsep moksa bukan hanya seperti itu. Moksa bisa juga untuk mereka yang mati secara normal dengan meninggalkan jasad fananya di dunia ini. Tentu saja untuk kasus-kasus tertentu mungkin memang ada moksa dengan cara menghilang dalam kehidupan dari dunia ini tanpa meninggalkan sisa raganya. Memangnya ada ya orang yang seperti itu? Ya nggak tahulah. Yang jelas dalam kepercayaan agama-agama Abrahamik, kisah tentang Nabi Elia juga menunjukkan bahwa Nabi Elia meninggalkan dunia ini tanpa meninggalkan jasadnya, hilang tanpa bekas. Entah bagaimana cara orang memahami hidup manusia ini dan dibalik perbedaan-perbedaan paham agama-agama yang ada, setidaknya ada satu persamaan yang bisa kita dapatkan, yaitu bahwa kematian hanya akan membinasakan badan ragawi, tetapi jiwa manusia bersifat immortal, abadi, tidak mati. Karena adanya keyakinan bahwa jiwa manusia sifatnya kekal, abadi, immortal, maka muncullah konsep surga dan neraka dalam agama-agama Abrahamik untuk mengakomodasi jiwa-jiwa yang immortal itu. Surga dan neraka diadakan sebagai tempat bagi jiwa-jiwa yang abadi. Jika selama di dunia hidupnya baik, maka jiwanya akan masuk dalam surga sebagai hadiahnya. Tetapi jika hidupnya jahat, maka jiwanya akan masuk dalam neraka sebagai hukumannya. Dalam kepercayaan Hindu-Buddha, reinkarnasi atau karma atau samsara adalah hukuman bagi manusia yang perbuatannya jahat atau buruk, dan nirwana adalah ganjaran bagi yang baik. Dengan melihat perbandingan dari keduanya, maka konsep nirwana dapat disejajarkan dengan konsep surga, sedangkan konsep karma samsara dapat disejajarkan dengan konsep neraka.
Semua pemaparan itu tentu hanyalah sebuah penyederhanaan dari pemahaman yang sebenarnya kompleks, tetapi setidaknya akan memberikan pendasaran untuk memahami bagaimana istilah moksa harus dimengerti dalam kisah para raja Nusantara yang dianggap pergi meninggalkan kehidupan di dunia ini bersama jasadnya. Siapa sajakah mereka dan bagaimanakah kisahnya? Yuk langsung kita mulai. Kisah pertama, Batara Guru, pendiri Kerajaan Luwu, leluhur suku Bugis. Kisah tentang Batara Guru sebagai pendiri Kerajaan Luwu terdapat dalam epos Ilaga Ligo. Ilaga Ligo atau Sure Galigo ditulis oleh Cholik Pujie pada abad ke-13, berisi bait-bait puisi yang sebelum ditulis di atas lontara telah hidup sebagai tradisi lisan di kalangan masyarakat Bugis kuno. Sure Galigo terdiri dari 6.000 halaman lontara. Bayangkan, 6.000 bukan 600. 600 saja sudah sangat tebal, apalagi 6.000. Karena itu manuskrip ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan karya sastra terbesar di dunia dari masa lampau. Sure Galigo dianggap sebagai kitab suci orang Bugis kuno, seperti halnya Mahabharata dan Ramayana di India. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa unsur-unsur pengaruh Hindu terdapat dalam Sure Galigo, tetapi Sure Galigo memuat teologinya sendiri, sebuah teologi Hindu khas Nusantara, lebih khusus lagi khas Bugis kuno. Nama Batara Guru yang dikisahkan dalam Sure Galigo memang mempunyai kesamaan dengan nama Batara Guru yang dikenal dalam teologi Hindu Jawa. Tetapi kisah tentang Batara Guru yang ada di Luwu berbeda dengan kisah Batara Guru yang ada di Jawa. Meskipun keduanya menyebutkan bahwa Batara Guru sejatinya adalah seorang dewa. Kepercayaan Bugis kuno menyebutkan bahwa dunia mempunyai 3 tingkatan. Dunia atas disebut Langi, tempat tinggalnya para dewa, diperintah oleh dewa tertinggi atau Patotoe di Langi, yang bernama Lapatigana. Dunia tengah disebut Alekawa, tempat tinggal manusia, mulanya masih kosong dan belum ada rajanya. Dunia bawah disebut Peretiwi, tempat tinggal para jin dan makhluk gaib lainnya, diperintah oleh saudara Lapatigana yang bernama Guru Riseleng. Raja dunia atas, Lapatigana, mengutus putranya yang bernama Latoge Langi untuk menjadi raja di dunia tengah. Latoge Langi kemudian diberi gelar Batara Guru oleh ayahnya, Raja dunia atas Lapatigana. Batara Guru kemudian turun ke bumi, mendarat di Luwu. Di sanalah Batara Guru mulai memerintah sebagai raja pertama Kedatuan Luwu. Batara Guru menikah dengan sepupunya, anak Guru Riseleng, penguasa dunia bawah dari bangsa gaib bernama Wenyili Timo. Dari perkawinan Batara Guru dengan Wenyili Timo, lahirlah anak laki-laki bernama Latiuleng. Setelah Latiuleng dewasa, ia dinobatkan oleh Batara Guru untuk menggantikannya menjadi raja di dunia tengah, yaitu menjadi Raja Luwu yang kedua. Latiuleng diberi gelar Batara Latu. Setelah menobatkan Batara Latu menjadi raja menggantikan dirinya, Batara Guru kemudian menghilang kembali ke dunia atas. Kisah kedua masih dari ranah Bugis. Kisah tentang Tomanurung Rimatajang Mata Silompoe, pendiri Kerajaan Bone. Konon, sebelum ada raja yang memerintah di Bone, masyarakat Bone hidup berdasarkan klan-klan yang berkelompok menurut kampung masing-masing. Kelompok-kelompok klan itu disebut Kalula. Ada 7 Kalula yang sepanjang masa saling berperang satu sama lain. Berlaku hukum rimba, yang kuat menguasai yang lemah. Tidak ada adat, sehingga yang berkuasa akan memperlakukan yang lemah dengan sesukanya. Situasi itu digambarkan dalam istilah bahasa Bugis Sianre Balle, yang artinya orang memangsa sesamanya seperti makan ikan saja.
Pada suatu ketika, di tengah-tengah peperangan antar Kalula, di tengah-tengah medan perang, tiba-tiba datang badai topan disertai petir dan guruh yang tidak henti-hentinya. Peperangan akhirnya berhenti karena semua orang dibuat kalang kabut. Ketika badai dan petir berhenti, terlihat oleh semua orang ada seseorang di tengah-tengah lapangan yang tidak diketahui dari mana datangnya. Semua orang dari pihak-pihak yang tadinya berperang bersama-sama mendatangi orang itu dan memintanya untuk menjadi arung atau raja bagi mereka. Orang asing itu menjawab, "Aku bukanlah Tomanurung, aku hanya hamba dari Tomanurung. Jika benar kalian menginginkan seorang arung bagi kalian, aku akan membawa kalian pada tuanku." Orang banyak itu setuju untuk dipertemukan dengan Tomanurung, tuan dari orang asing itu. Maka diantarlah mereka ke tempat Tomanurung itu berada. Setelah orang banyak itu sampai di tempat Tomanurung yang dimaksud, mereka mengutarakan maksud bahwa mereka ingin mengangkat Tomanurung itu menjadi raja untuk menetapkan adat dan hukum bagi mereka agar kehidupan mereka menjadi aman dan teratur. Tomanurung itu mengabulkan permintaan orang banyak itu. Akhirnya dibangunlah sebuah rumah besar yang terletak di Bone untuk menjadi tempat tinggal bagi Tomanurung itu, sekaligus sebagai tempatnya menjalankan pemerintahan sebagai arung atau raja. Karena raja itu tidak diketahui asal-usul dan nama sebenarnya, orang menyebutnya Tomanurung Rimatajang, artinya utusan dewa yang turun di Matajang. Tomanurung Rimatajang ini dianggap sebagai raja pertama kerajaan Bone. Selain Tomanurung Rimatajang, raja ini juga digelari Mata Silompoe, yang artinya secara harafiah adalah si mata besar. Bukan berarti raja ini mempunyai mata yang besar, tetapi karena raja ini konon dapat mengetahui jumlah orang berapapun yang berkerumun di luar rumah secara cepat dan tepat, sekalipun ia berada di dalam rumah. Tomanurung Rimatajang Mata Silompoe memerintah 35 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1330 hingga tahun 1365 Masehi. Ia mempermaisurikan Wetenri Wale yang memberinya 5 anak laki-laki. Setelah ia menobatkan anaknya yang bernama Laumasa sebagai raja untuk menggantikan dirinya, ia bersama permaisurinya menghilang secara misterius. Kepergiannya disertai badai dan guntur seperti ketika ia datang. Dari Sulawesi kita ke Jawa. Kisah ketiga adalah kisah tentang Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang keempat. Jayabaya bukan hanya dikenal sebagai seorang raja, tetapi juga seorang mistikus kejawen. Namanya dikaitkan dengan ramalan-ramalan tentang masa depan Pulau Jawa yang diyakini mempunyai akurasi yang sangat tinggi oleh masyarakat Jawa. Tentang Jayabaya ini admin sudah membahasnya dalam 3 video yang terpisah. Satu video khusus tentang ramalan-ramalan Jayabaya, satu lagi video tentang sejarah kerajaan Kediri beserta riwayat raja-rajanya, yang mana riwayat Jayabaya sebagai raja keempat dibahas juga di dalamnya. Dan video ketiga tentang Jayabaya ini adalah sisi lain Jayabaya, yang menguliti historisitas Jayabaya dari unsur-unsur glorifikasi dan mitologi. Admin tidak perlu lagi mengupas panjang lebar kisah Jayabaya di sini. Singkat cerita, sebagian masyarakat meyakini Prabu Jayabaya menghilang begitu saja secara gaib pada akhir riwayatnya. Orang Jawa menyebutnya moksa. Masih di tanah Jawa, kisah keempat tentang Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada memang bukanlah seorang raja, tetapi sebagai Mahapatih, peran Gajah Mada sangat menonjol. Dialah yang mewujudkan doktrin Cakrawala Dwipantara yang digagas oleh Prabu Kertanegara dari Singasari dengan menuangkannya dalam satu sumpah yang sangat legendaris, Sumpah Palapa. Dengan sumpah itu, Gajah Mada berjuang terus untuk dapat menyatukan Nusantara berada di bawah panji-panji Majapahit. Ketika orang membahas sejarah tentang Majapahit pada periode kejayaannya, nama Gajah Mada tidak bisa ditiadakan. Saking begitu menonjolnya peran Gajah Mada ini, bahkan peran rajanya menjadi tenggelam.
Akhir dari karir politik Gajah Mada di pucuk kekuasaan Majapahit ialah ketika ia menggagalkan rencana perkawinan antara Maharaja Majapahit Prabu Hayam Wuruk dengan seorang putri dari kerajaan Sunda Galuh. Ketika rombongan Sunda Galuh yang mengantar putri itu yang dipimpin langsung oleh Maharaja Linggabuana sampai di Majapahit, Gajah Mada memaksa Maharaja Linggabuana untuk menyatakan tunduk kepada Majapahit. Maharaja Linggabuana tidak bersedia menyatakan tunduk dan memilih angkat senjata. Akhirnya terjadi perang di lapangan Bubat. Seluruh pasukan Sunda Galuh gugur dalam perang itu, termasuk Prabu Linggabuana dan putrinya. Peristiwa ini menjadi titik balik karir Gajah Mada. Gajah Mada dipersalahkan karena peristiwa itu yang dipandang mengambil tindakan melampaui wewenangnya sebagai Mahapati. Masyarakat Jawa banyak yang meyakini bahwa setelah perang Bubat itu Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri, kemudian moksa dengan jalan menghilang secara gaib tanpa meninggalkan jejak. Hingga saat ini tidak ditemukan di mana makam Gajah Mada. Riwayat tentang Gajah Mada telah banyak kali admin bahas dalam channel ini. Mulai dari asal-usul, visi politik, strategi, taktik, dan intrik, semua sudah admin bahas. Jika berminat, silakan Anda cari di channel ini pada playlist sejarah Majapahit. Semua tentang Gajah Mada ada di sana. Masih di Majapahit, kisah selanjutnya adalah kisah tentang Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Nama Brawijaya sebenarnya tidak pernah ada ditemukan dalam sumber-sumber sejarah yang berasal dari masa Majapahit, baik dalam prasasti-prasasti maupun dalam kitab Nagara Kertagama dan Pararaton. Nama Brawijaya baru muncul pada sumber-sumber berupa babat dan serat dari abad ke-18, 3 abad setelah runtuhnya Majapahit. Kajian tentang historisitas tokoh yang disebut dengan Brawijaya ini pernah admin ulas dalam sebuah video di channel ini. Admin tidak akan mengulanginya lagi. Singkat kata, nama maupun gelar Brawijaya sesungguhnya tidak pernah dipakai oleh Raja Majapahit manapun. Namun di sini admin akan menyajikan kisah berdasarkan sumber-sumber babat dan serat, di antaranya serat Kanda, serat Darmo Gandul, babat Blambangan, babat Kadiri, dan babat Tanah Jawi yang mengisahkan tentang riwayat Brawijaya. Sumber-sumber ini kemudian diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai kebenaran sejarah. Dengan demikian muncul kepercayaan bahwa tokoh yang bernama Prabu Brawijaya memang pernah ada. Berdasarkan sumber-sumber itu dikisahkan bahwa Brawijaya dikudeta oleh anaknya yang bernama Raden Patah. Brawijaya akhirnya melarikan diri dan moksa. Setelah berhasil menggulingkan Brawijaya, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa untuk menggantikan dominasi Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Dari Pulau Jawa di bagian timur kita bergeser ke Pulau Jawa di bagian barat, tepatnya di Tatar Sunda. Kisah kelima adalah kisah tentang Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Riwayat tentang raja ini pun sudah berkali-kali admin bahas dalam beberapa video di channel ini. Singkat cerita, tidak ada Raja Sunda Galuh maupun Raja Pakuan Pajajaran yang bernama ataupun yang bergelar Prabu Siliwangi. Namun setelah ditelisik, tampaknya yang disebut dengan Prabu Siliwangi adalah raja yang bernama Jaya Dewata yang menjadi Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Kisah-kisah yang hidup di kalangan masyarakat Sunda menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi tidak mati, melainkan moksa dan ngahiang alias menghilang begitu saja. Siliwangi memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan kepada putranya yang bernama Surawisesa setelah dia dihadapkan pada pilihan harus berperang melawan anak-anak dan cucunya yang mendirikan kerajaan Cirebon. Keturunannya dari perkawinan dengan seorang muslimah bernama Nyai Subang Larang melahirkan 3 anak, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dan Kian Santang. Walang Sungsang mendirikan Cirebon, kemudian dilanjutkan oleh ponakannya Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang adalah anak Nyimas Rara Santang. Sarif Hidayatullah lebih tunduk pada Demak daripada kepada Pajajaran. Puncaknya ketika Sarif Hidayatullah tidak mau lagi membayar upeti kepada Pajajaran,
Maka timbullah ketegangan antara Cirebon dan Pajajaran. Kian Santang yang diutus oleh Siliwangi untuk menyadarkan Cirebon malah berbalik kepada Cirebon. Bahkan ditugasi oleh ponakannya yaitu Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati untuk mengislamkan ayah dan kakek mereka, Prabu Siliwangi. Siliwangi memilih mundur dari tahta daripada harus berperang melawan darah dagingnya sendiri. Setelah mundur dari kekuasaan, Siliwangi mengembara. Kian Santang terus mengejarnya sebab ia harus menunaikan tugas yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengislamkan ayah dan kakek mereka. Siliwangi terus menghindari Kian Santang sampai akhirnya ia ngahiang di hutan Sancang. Ngahiang atau menghilang atau moksa yang dialami Siliwangi diyakini oleh sebagian masyarakat Sunda bahwa Prabu Siliwangi hingga kini masih hidup di alam gaib. Walau alam wisabab, Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Begitulah kisah yang hidup di kalangan masyarakat Sunda tradisional. Pemirsa, demikianlah kisah Raja-Raja Nusantara yang diyakini tidak mati, melainkan menghilang secara gaib alias moksa. Sekali lagi, kisah-kisah ini tidak mencerminkan keyakinan pribadi admin. Mungkin masih banyak kisah serupa yang bertebaran di seluruh pelosok Nusantara, tetapi admin tidak muat dalam video ini. Silahkan tuliskan pada kolom komentar jika Anda mempunyai kisah serupa di daerah Anda. Mungkin suatu saat admin akan membuat lanjutan dari video ini untuk mengakomodasi kisah-kisah Anda. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan, bahkan mungkin kekeliruan. Saran, masukan, dan koreksi Anda silakan tuliskan pada kolom komentar. Salam sejarah, salam budaya, wassalam, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Tuhan memberkati.